pangan, pembangunan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zabra 1 2018 98 dari kelas Agribisnik akan melaporkan macam-macam tanaman yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Germegang, Kabupaten Marenim. Sebelum kita menuju ke tanaman, ada baiknya kita mengetahui dulu jenis lahan yang ada di Desa Sidomulyo. Untuk jenis lahan di Desa Sidomulyo ini termasuk dalam lahan rawa lebak dangkal. Apa dikarenakan lahan ini tergenangnya lahan ini karena luapan dari air sungai dan juga karena curah hujan yang tinggi. Boleh kita lihat di belakang saya ini adalah seorang rawa lebak. Dan lebih dekat ada banyak yang orang. Boleh kita lihat. Nah, ini adalah keadaan rawa lebak dangkal, mana tergenangnya kurang dari 50 cm. Penyebab dia tergenang adalah, ini ada sungai. Nah, ini sungai kecil yang menyebabkan tanaman kelapa sawit ini tergenang air. Apalagi sekarang sedang curah hujan tinggi. Kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan tanaman yang ada di Desa Sidomulyo. Pertanaman utama. Ya, baiklah, selanjutnya adalah yang menjadi tanaman pokok masyarakat Desa Sidomulyo adalah kelapa sawit. Lihat di belakang saya, ini adalah jenis kelapa sawit yang dibuka pada tahun 1987 berbarengan dengan terbentuknya Desa Sidomulyo. Untuk kelapa sawit ini sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perakaran. Untuk akar kelapa sawit sendiri termasuk akar serabut. Untuk batang sendiri ini kurang lebih tingginya 25 meter. Terus buah, selanjutnya adalah daun. Jadi sawit yang ada di belakang saya ini termasuk sawit yang tidak produktif lagi karena usianya sudah terlalu tua. Oleh karenanya pada tahun 2019 kemarin program dari pemerintah pusat mengadakan peremajaan sawit. Contohnya boleh dilihat di sebelah kiri saya. Ini adalah contoh peremajaan sawit. Jadi dengan adanya peremajaan ini, perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif lagi menjadi produktif karena bantuan dari pemerintah berupa peremajaan. Luas wilayah perkebunan kelapa sawit di Desa Sidomulyo adalah 590 hektar. Dengan produksi rata-rata dengan satuan wilayah 2 hektar adalah 1.500 kilo atau 1,5 ton, yang mana hasil panennya dijual ke pedagang pengepul. Gapoktan bekerja aktif baik sebagai penyedia sarana produksi ataupun yang lainnya, tetapi koperasi tidak. Akibatnya hasil panen kelapa sawit tidak dapat dibawa langsung ke pabrik, tetapi melalui pedagang pengepul terlebih dahulu. Inilah beberapa foto mengenai tanaman kelapa sawit. Selanjutnya adalah pertanaman pangan. Ini adalah contoh tanaman pangan di Desa Sidomulyo, yaitu tanaman padi. Boleh dilihat tanaman padi di belakang saya. Untuk luasnya sendiri kurang lebih 12 hektar dengan pemanenan selama 1 tahun itu 3 kali panen. Untuk bagian-bagiannya sendiri itu ada akar, ada buah, ada daun. Untuk jenis padi ini termasuk jenis padi irigasi karena di sebelah sana ada sungai. Sungai tersebut mengairi sawah yang ada di sini. Produksi yang dihasilkan dalam satu petak sawah adalah sekitar 9-12 karung. Keberadaan sawah irigasi ini membantu petani memenuhi kebutuhan primer mereka. Hasil panennya hanya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual. Lembaga yang terkait adalah TNI, di mana TNI dalam hal ini menyediakan bibit unggul untuk digunakan petani dalam bercocok tanam. Inilah foto tentang tanaman padi sawah. Selanjutnya adalah pertanaman tunai.
Selanjutnya adalah tanaman pekarangan. Di belakang saya ini sudah ada beberapa tanaman pekarangan yang ada di Desa Sidomulyo, baik dari bunga sampai dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Lebih jelas, ada baiknya kameranya dekat di sini. Ini adalah beberapa tanaman pekarangan, cabai, dan tanaman sayuran lainnya. Bisa dilihat dari layout kamera ini. Ada juga tanaman bunga-bunga untuk pekarangannya. Mawar, bunga keladi, dan lain-lain. Untuk tanaman buah-buahannya di sini ada pohon mangga. Dan juga ada tanaman buah naga. Produksi tanaman pekarangan ini tidak tentu. Masyarakat memanen jika diperlukan saja, tanpa adanya jangka waktu tertentu. Luas pekarangan rata-rata adalah 4 kali 5 meter di Desa Sidomulyo ini. Keberadaan tanaman pekarangan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Lembaga PKK dan KWT ikut berperan aktif dalam kegiatan penanaman tanaman pekarangan ini karena salah satu programnya adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Inilah foto mengenai tanaman pekarangan. Pohon mangga, tanaman rambutan, tanaman kelengkeng, ini tanaman sayuran, tanaman bunga, masih tanaman bunga. Pertanaman tunai selanjutnya adalah tanaman toga. Ini adalah toga atau tanaman herbal yang dikelola oleh ibu-ibu PKK yang berada di sekitar lingkungan kantor kepala desa. Bisa dilihat di sini berbagai macam tanaman yang ada, mulai dari serai, jahe, kencur, laos, daun pandan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video ini. Berikut dokumentasi mengenai tanaman toga. Ini tampak depan. Ini tanaman-tanaman yang ada di lingkungan toga atau tanaman herbal. Selanjutnya adalah pertanaman peluang. Selanjutnya adalah tanaman potensial. Untuk di desa saya ini sedang musim-musimnya tanaman bunga, tapi bunganya lebih ke bonsai. Contohnya di belakang saya ini adalah contoh bonsai yang mana apabila sudah jadi ini dijual dengan harga yang fantastis, mulai dari 250.000 juga ada, bahkan 800.000. Jenisnya ada yang bunga kertas, ada juga yang bonsai kelapa. Untuk lebih jelasnya, berikut foto dokumentasinya. Ini adalah macam-macam tanaman bonsai. Tanaman bonsai ini tidak memerlukan lahan yang luas, karena hanya menggunakan pot bunga sebagai media tanam. Jika sudah jadi, bonsai akan dijual dengan berbagai tingkat harga, sesuai dengan ukuran dan keunikannya. Dengan demikian, pendapatan petani menjadi bertambah, karena bukan hanya dari penjualan kelapa sawit saja, tapi juga penjualan bonsai. Tidak ada lembaga yang terlibat dalam kegiatan usaha bonsai ini. Kegiatan ini murni dilakukan perseorangan masyarakat di Desa Sidomulyo. Demikian pemaparan dari saya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.